Ketika saya melakukan konseling, kerap sering beberapa pertanyaan mengenai mengapa rasa depresi saya tidak berkunjung berkurang dan keinginan untuk bunuh diri sama sekali tidak menghilang ya. Sesekali kamu harus perlu memberi jarak dengan traumanya kamu agar kamu bisa melihat semuanya dari sudut pandang orang ketiga. Ketika saya melakukan konseling, kerap sering beberapa pertanyaan mengenai mengapa rasa depresi saya tidak berkunjung berkurang dan keinginan untuk bunuh diri sama sekali tidak menghilang ya. Padahal saya sudah melakukan terapi konseling, sudah meminum obat dengan rajin, healing, dan me time. Dan yang perlu kamu ketahui, semua hal-hal yang aku sebut tadi itu adalah faktor pendukung. Faktor utama itu di diri kamu. Sebelumnya aku ingin memberitahu ya, bahwasanya untuk konten kali ini pastinya sangat sensitif. Dan buat kamu yang sedang nggak baik-baik saja, ini video boleh kok untuk di skip dulu. Trauma dari kekerasan, pelecehan seksual, bullying, pada saat kita masih anak-anak, kita belum cukup kuat untuk menaklukkannya. Sehingga banyak hal-hal yang sangat menghantui kita. Karena pada saat kita masih kecil, kita belum cukup erat untuk melindungi diri kita. Bahkan untuk berpikir bahwasanya kita adalah manusia yang sangat berharga, manusia yang sangat bernilai, sama sekali belum berpikir akan hal itu. Karena pada saat itu pikiran kita belum matang. Dan sekarang aku ingin bertanya, apakah kamu sudah sangat-sangat mengenali traumanya kamu? Apakah kamu sudah sangat mengenali hubungan kamu dengan trauma di masa lalu kamu? Apa kamu sudah sangat mengikhlaskan semuanya? Apakah kamu sudah sangat-sangat paham di mana titik masalahnya? Dan apakah kamu sudah sangat-sangat paham, udah sangat-sangat mengenali diri kamu seutuhnya? Dan ini juga bagian hal penting ya. Kerap kita seringkali sulit untuk membedakan dari mana asalnya stres dan dari mana asalnya trauma. Karena ketika kita sedang dalam suatu masalah, kerap kita selalu mengkaitkan dengan trauma. Aku seperti ini karena traumanya aku. Dan kita perlu belajar untuk uh, membedakan hal tersebut ya. Karena ketika kita sudah mengetahui asal dari stres, asal dari trauma, itu sangat uh, memungkinkan untuk uh, tidak munculnya sebuah trigger, dan kita harus bisa belajar membedakan kedua hal tersebut. Dan kamu tahu banyak orang-orang di luar sana ketika ia menulis traumanya, ia merasa dirinya, hatinya itu semakin lega, uh, beban yang dia tanggung itu semakin berkurang ya. Ya mungkin memang di awal-awal itu hmm, sangat mengguncang emosi, marah, kecewa, takut. Tapi yang perlu kamu ketahui, mau sampai kapan? Mau sampai kapan emosionalnya kamu simpan? Kamu harus lepas dari emosional di masa lalu kamu. Dan ketika kita menulis uh,
Ketika kita sedang stres, kita menulis, kamu tahu nggak, diri kamu akan tenang ketika kita menulis. Dan mungkin kamu akan tersadar, ternyata aku stres karena hal ini ya. Itu yang wajib kamu ketahui. Dan setelah kamu sudah bisa membedakan kedua hal tersebut, kamu akan sangat paham. Ternyata aku stres begini. Ternyata aku stres itu karena kesalahannya aku. Aku tidak menempati janji. Aku teledor atau hal lainnya. Tetapi ketika mengenai trauma, itu bukanlah salahnya kamu. Kemampuan untuk mengadopsi diri, memeluk tulus erat trauma kita, itu dimulai ketika kita bisa membedakan dari mana asal dari trauma dan dari mana asal dari stres. Mungkin stres bisa kita salahkan, tapi trauma, coba kita pikir matang-matang. Jika kita ingin mengenali traumanya kita, yakinlah suatu saat kita akan berpikir bahwasannya ternyata selama ini aku hanya menyembunyikan rasa kesedihannya aku. Aku pikir selama ini aku sudah membaik, tapi tidak. Sesekali kita harus menjadi mata-mata untuk menusuk ke alam bawah sadarnya kita. Sesekali kamu harus perlu memberi jarak dengan traumanya kamu, agar kamu bisa melihat semuanya dari sudut pandang orang ketiga. Dan aku harap konten kali ini bisa sangat bermanfaat buat kita semua. Dan aku harap buat kamu sedang di fase ini bisa kembali keluar dari traumanya kamu.